kayak sepatu gitu ya. Kok terus gitu? Nggak mungkin kita berbicara mutu tanpa ada standar, pasti ada acuan gitu ya. Jadi ya dimensi inilah yang nanti kita harus kita lihat gitu ya, standarnya seperti apa sih pendidikan yang akan kita jalankan. Nah kemudian ada dimensi sosial. Dimensi sosial tadi yang saya sampaikan, berteman dengan sejawat, hubungan sosial dengan mahasiswa dan keluarganya gitu ya. Jadi tentu dalam batas-batas atau dalam orientasi yang benar gitu ya. Jadi misalkan contohnya adalah alumni misalnya telepon, Pak mohon maaf lahir batin gitu ya, mohon izin, mohon didoakan bulan depan saya berangkat haji sama istri gitu. Nanti siapa lagi alumni lagi, Pak mohon didoakan ini anak saya yang ketiga lahir gitu. Itu ada, Pak mau didoakan siang ini saya mau pelantikan jadi manajer atau jadi GM gitu ya. Itu dimensi-dimensi sosial yang sangat menyejukkan hati kita sebagai seorang guru. Nah rasanya ini tidak ada satupun yang bisa kita tinggalkan jika kita ingin agar pengelolaan akademik itu enak. Ya, tidak hanya benar, tapi baik, bagus, dan enak. Ya. Nah ini adalah tugas dan layanan akademik dosen. Saya tidak tahu, ini saya daftar saja begitu ya, dari BKD, kemudian dari pengalaman gitu ya. Saya tidak ada 18 gitu, ada 18, tapi masih ada DLL-nya. Ya. Saya nggak tahu kalau misalnya tak mengisi workshop minggu depan mungkin DLL-nya pindah lagi ke nomor 23. Tapi inilah yang sebenarnya akan menjadi keseharian kita, Bapak Ibu. Pengajaran dan responsi di kelas, penilaian dan, dari penugasan, kuis dan ujian mata kuliah. Nomor 2 bagian dari nomor 1. Kemudian ya ini mesti hadir loh ya di ujian ya. Jangan nggak hadir gitu ya. Siapa yang kan itu kelas kita gitu ya. Kemudian perwalian dan registrasi itu kita biasanya memberikan layanan konseling, kemudian approval. Ya. Selain itu dosen wali itu merupakan satu-satunya personel yang menjadi account representatif dari institusi ini untuk anak-anak kita dan orang tuanya. Siapa lagi kontaknya kalau bukan dengan dosen wali gitu ya. Nah dari situ dosen wali bisa menyampaikan melalui fakultas apa yang diperlukan oleh orang tua untuk hal yang sifatnya umum gitu ya. Kalau khusus ya bisa dibicarakan juga gitu. Kemudian pembimbingan studi, ya, bagaimana dengan rencana studi mereka, progresnya sudah sampai mana. Kemudian ada approval kenaikan tingkat, kemudian ada kelulusan studi. Ya, ini semuanya by system, ya. Jadi harusnya nomor 1 sampai 18 itu semuanya by system. Kemudian membimbing magang, belati kerja praktek, membimbing tugas akhir, proyek akhir, tesis, skripsi, kemudian membimbing praktikum. Saya berharap fakultas semakin jelas nanti memberikan plotting pengampuan praktikum. Kemudian pengembangan kurikulum dan ekivalensi. Jadi prodi akan butuhkan bantuan pikiran dari Bapak Ibu semua ketika harus melakukan refreshment kurikulum 4 tahun sekali selama 1 periode masa studi S1. Ya, nah kemudian ada ekivalensi di situ. Ekivalensi itu adalah untuk cut off kurikulum lama sehingga begitu kurikulum baru diberlakukan maka seluruhnya akan
memulai melanjutkan dengan kurikulum baru, sehingga berlaku satu kurikulum tunggal. Itu melakukan transfer, seolah-olah melakukan transfer kredit satu persatu. Asasnya itu tidak boleh merugikan mahasiswa. Ini yang sedang berjalan itu di ITS. ITS itu untuk 2014. ITB sudah. Kita insya Allah 2016. Ya. Kemudian pembinaan penalaran atau kelompok studi mahasiswa, membina kelompok-kelompok bisnis, ya, kelompok-kelompok robot, kelompok-kelompok kajian sosial, jurnalistik, roket, ya, mainan anak-anak kita. Ya. Nah, kemudian pembinaan kemahasiswaan yang sifatnya pada hobi, kedaerahan, primordial, keagamaan, sangat penting sekali mereka untuk diwadahi di area-area itu juga. Kemudian pembinaan sejawat yang lebih muda, juga pergaulan ilmiah dengan sejawat eksternal dan internal. Ya, ini mestinya semuanya terukur, ya. Bentuknya, lamanya juga. Nah, kemudian penelitian, kemudian publikasi, kemudian perkembangan keilmuan, kemudian penjaminan mutu ini baik itu secara sistemik, secara terorganisasi, membantu prodi untuk ikut menangani penjaminan mutu program studi, maupun sebagai bagian dari proses di prodi yang mutunya harus terjaga. Ya. Kemudian pengabdian masyarakat, membantu pemerintah dan masyarakat, kemudian penugasan struktural. Ya. Ini nanti formulasinya akan seperti apa? Secara umum seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah manual akademik yang Bapak Ibu mesti pegang, ya toh, untuk mengawali tugas, untuk melaksanakan tugas kita punya manual akademik. Nomor 1 sampai 13 ini adalah regulasi nasional. Nomor 14 sampai 25 itu adalah regulasi di value. Jadi ada pasal 1 sampai pasal 69. Ya. Tindak program studi ada di mana? Pasal 51. Misalnya. Oh, sini. 51. Kemudian standar-standar penilaian ada di sistem evaluasi. Sistem penyelenggaraan ada di sini semua. Ya, silakan. Seleksi, standar seleksi ada di sini di bab 2. Terus masa studi ada di sini. Penilaian, bagaimana ijazah sampai kepada ketentuan registrasi, kemudian ada pendidikan khusus misalnya. Bagaimana alih kredit. Nah, tapi ini benar-benar ini aturan akademik gitu ya, aturan akademik yang ternyata ini baru disahkan juga tanggal 4 Maret 2014, ternyata sudah harus ada penyesuaian dengan aturan baru. Kenapa? Karena ini didasarkan pada aturan-aturan yang sudah lama, aturan-aturan baru juga sih sebenarnya, tapi aturan yang sangat pokok dalam mendasari sistem akademik itu adalah yang nomor 10, yaitu Kemendiknas nomor 232U tahun 2000. Ini baru saja berubah kemarin tanggal 9 Juni, sehingga kita harus melakukan adaptasi terhadap aturan akademik ini. Nah, nanti saya belum di SK kan, adaptasinya belum final dalam bentuk SK, tapi baru dalam bentuk rancangan. Saya bisa sampaikan bocorannya, bukan bocoran lah ya Pak, pendahuluan lagi ya. Kalau bocoran itu kan kesannya gelap gitu.
nggak ada yang kita sembunyikan.